Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita membahas materi bahasa Indonesia hari ini, kita bahas tema terlebih dahulu ya. Tema hari ini adalah energi dan perubahannya. Subtema hari ini adalah perubahan energi. Sesuai dengan Quran Surat Yasin ayat 80 yang artinya, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Selanjutnya ada lagu tema dengan nada ampar-ampar pisang. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Listrik, panas, gerak, kimia, dan cahaya, itulah contohnya perubahan energi. Itulah contohnya perubahan energi. Kipas angin baling-baling, listrik jadi gerak, setrika dispenser listrik menjadi panas, lampu dan senter kimia jadi cahaya. Nah teman-teman bisa bernyanyi bersama ayah, bunda, kakak ataupun adik di rumah. Perubahan energi. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bentuk energi adalah energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, dan energi bunyi. Energi panas merupakan energi yang dihasilkan dari benda yang menghasilkan panas seperti matahari, api, dan setrika. Energi cahaya merupakan bentuk lain dari energi kinetik. Energi gerak merupakan energi yang tersimpan dan memiliki kemampuan atau potensi untuk digunakan nantinya. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh arus listrik seperti mobil listrik dan mesin cuci. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar seperti senar gitar yang dipetik. Berikut adalah jenis perubahan energi dan contohnya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah penggunaan lampu pijar. Nah, untuk gambar ini, untuk energi listrik ini teman-teman sering temui di rumah teman-teman ketika menyalakan lampu ruangan. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, penggunaan radio. Mungkin teman-teman sering mendengarkan radio sekarang ini di mobil teman-teman. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Contohnya dispenser. Pokok informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas, Ustazah Diva akan menginformasikan materi mengenai pokok informasi. Definisi informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Fungsi dari informasi ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber berita. Informasi disampaikan melalui media-media pemberitaan seperti televisi. Nah, dari informasi kita mendapatkan suatu berita mengenai kejadian di suatu wilayah atau apa yang sedang terjadi di suatu wilayah tersebut. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan baru. Informasi bisa menjadi sumber pengetahuan
bagi orang lainnya yang belum pernah mendapatkan informasi tersebut. Bisa jadi ketika teman-teman sudah mengetahui informasinya, tetapi teman yang lainnya belum mendapatkan informasi, maka informasi tersebut menjadi sumber pengetahuan baru untuk teman yang belum mengetahuinya. Yang ketiga, memberikan kepastian. Informasi yang lengkap dan dari sumber terpercaya akan memberikan kepastian. Ketika teman-teman dihadapkan oleh suatu masalah, maka teman-teman akan mencari dengan benar sumber informasi hingga dari sumber terpercayanya. Contohnya, jika teman-teman ingin mengetahui sumber informasi atau mengenai virus corona ini, maka kita akan mencari kepastiannya, yaitu kepada dokter yang lebih ahli, karena dokter adalah sumber terpercaya bagi virus corona ini. Selanjutnya ada hiburan. Informasi juga bisa disajikan dengan cara yang menghibur, misalnya dengan menggunakan narasi yang menarik dan dilengkapi gambar, foto, atau video. Lalu, yang kelima, alat untuk memengaruhi masyarakat. Informasi yang baik bisa memengaruhi masyarakat untuk setuju dengan si pemberi informasi. Misalnya untuk membeli sebuah produk atau dalam memilih pemimpin. Nah, ketika teman-teman melihat suatu iklan yang ada di televisi mengenai suatu produk, maka iklan tersebut adalah informasi yang akan mempengaruhi teman-teman sendiri. Contohnya, jika teman-teman melihat di televisi ada sebuah buku cerita yang menarik, maka teman-teman pun akan tertarik, teman-teman sudah terpengaruhi oleh iklan tersebut. Yang keenam, informasi sebagai dasar dalam menyampaikan opini. Media sosial membuat siapa saja bisa dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Opini yang baik adalah yang didasarkan pada informasi yang berasal dari sumber terpercaya. Nah, ketika teman-teman menyampaikan opini ataupun pendapat, maka teman-teman harus didasari oleh informasi. Karena ketika teman-teman menyampaikan informasi, maka ketika teman-teman menyampaikan opini, maka di belakang opininya ada alasan informasi yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Langkah menentukan pokok informasi. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal atau kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di kalimat awal dan di akhir paragraf. Di sini Ustazah Diva memiliki contoh teks mengenai matahari, sumber energi terbesar. Kita baca bersama-sama ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Allah menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, tadi langkah yang pertama kita harus menandai kalimat utama atau pikiran pokok utama dari setiap paragrafnya. Di sini, Ustazah Diva sudah menandai dengan memberikan garis. Pada paragraf pertama, di sini Ustazah Diva sudah menentukan pokok pikirannya, yaitu Allah menciptakan bermacam-macam sumber energi. Lalu pada paragraf yang kedua, yaitu pokok pikirannya ditandai juga dengan garis, makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Pada paragraf ketiga, Ustazah Diva juga sudah memberikan tanda sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Selanjutnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi.
Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan garis, maka silahkan teman-teman susun pokok-pokok informasi yang tadi sudah ditandai. Ketika sudah disusun, maka teman-teman sudah mendapatkan beberapa pokok informasi. Ketika sudah dikumpulkan, maka teman-teman pun akan mendapatkan sebuah pokok informasi dari sebuah bacaan, yaitu Allah menciptakan sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kebutuhan hidup manusia. Sumber energi tersebut adalah matahari. Sehingga ketika tadi teman-teman sudah menandai beberapa pokok pikiran dari beberapa paragraf, maka teman-teman akan mendapatkan kesimpulan sederhana atau pokok informasi sederhana dari sebuah teks yang cukup panjang. Nah, ini adalah contohnya. Untuk proyeknya, Ustazah Diva memiliki proyek. Silakan teman-teman membuka buku temanya, halaman 89. Jika teman-teman belum mengambil buku temanya, teman-teman boleh lihat pada video ini, atau nanti Ustazah Diva akan menyiapkan pada lembar proyek di Google Classroom. Silakan teman-teman mencari pokok informasi yang terdapat dari teks di bawah ini, sesuai dengan langkah yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama. Sampai sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui Google Meet, dan pastikan teman-teman sudah menyiapkan pertanyaannya. Setelah ini, Ustazah Diva akan membacakan ibroh atau manfaat teman-teman mempelajari pokok informasi, yaitu adalah lebih mudah untuk mendapatkan inti dari informasi yang kita inginkan dari suatu bacaan. Kesimpulannya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat dipahami. Fungsi informasi adalah sumber berita, sumber pengetahuan baru, memberikan kepastian, hiburan, alat untuk memengaruhi masyarakat, dan dasar dalam menyampaikan opini. Sampai sini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.